أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل الأعياد في الإسلام مصدرا للغناء والسرور. الحمد لله الذي تفضل في هذه الأيام العشر على كل عبد شكور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الوجه الأنوار والجبين الأزهار، أفضل من صلى وزكى وصام وحج واعتمر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مذكرا بذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyak umat muslim yang berada di dunia, wabil khusus di Indonesia, wabil khusus di kota Palembang, kita termasuk di antara salah satunya yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat merasakan hari yang berbahagia hari ini. Mudah-mudahan Idul Adha, sholat Idul Adha yang kita kerjakan pada hari ini dijadikan oleh Allah menjadi sholat Idul Adha terbaik di antara sholat-sholat Idul Adha yang pernah kita laksanakan. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan, kita kirimkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan salawat dan salam yang sering kita kirimkan itu kelak diganti oleh beliau dengan syafaatnya bagi kita di hari akhir. Tak lupa diri khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan aneka perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin rahimakumullah, 2 bulan yang lalu kurang lebih kita sebagai umat muslim alhamdulillah merayakan hari raya Idul Fitri. Tak terasa 2 bulan kemudian, tepat hari ini kita merasakan kembali hari raya yang kedua, yaitu hari raya Idul Adha. Hari raya itu hadirin rahimakumullah, hari raya itu wahai jamaah, sebenarnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seseorang yang sudah berpayah-payah, yang sudah bersulit-sulit beribadah pada hari-hari sebelumnya. Hari raya Idul Fitri contohnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang telah bersungguh-sungguh puasa pada 29 sampai 30 hari sebelumnya, atau menunaikan ibadah-ibadah lainnya pada bulan Ramadan. Hari raya Idul Adha sebenarnya diciptakan untuk orang-orang yang telah menjalankan rukun haji yang paling utama, yaitu wukuf di Arafah, atau paling tidak untuk orang-orang yang telah bersungguh-sungguh ibadah pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Pertanyaannya, lantas orang-orang yang tidak mendahului 2 hari raya tersebut dengan ibadah dan ketaatan, sebenarnya apa yang mereka rayakan? Hadirin rahimakumullah, maka kita bersyukur sebagai umat muslim. Kita mempunyai Tuhan yang memiliki 99 nama yang baik, yang atau yang kita sebut dengan 99 Asmaul Husna. Dan di antara dari 99 nama Allah yang baik itu, Allah mempunyai 2 nama utama yang diletakkan atau disebutkan di awal, yaitu nama Rahman dan Rahim, yang kita sebut setiap salat. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Kita sebut 2 kali bahkan dalam Quran surat Al-Fatihah itu.
rahim berakar dari kata rahmat, maka rahmat Allah itu mencakup seluruh manusia. Rahmat Allah bukan hanya untuk orang-orang yang beribadah saja, tetapi mencakup juga untuk orang-orang yang tidak beribadah. Bahkan menurut sementara ulama, rahmatnya Allah itu mencakup seluruh manusia, bahkan orang-orang yang tidak memeluk agama Islam. Idul Fitri diiringi oleh zakat fitrah. Orang miskin yang tak mempunyai kekuatan harta, yang khawatir dia tidak mampu makan pada hari raya, padahal di 29 sampai 30 hari sebelumnya itu dia juga tak makan karena berpuasa Ramadan, maka turun rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dibungkus dengan nilai-nilai syariat, yang kemudian menggerakkan hati dan tangan saudara-saudara lainnya yang bernasib lebih baik daripada orang miskin tersebut untuk memberikan sebagian hartanya dalam bentuk makanan pokok. Orang yang berzakat pun dia tetap masih berbahagia. Karena bahagia karena apa? Karena dia mampu membahagiakan orang lain melalui tangannya. Sementara Idul Adha diiringi dengan Idul Kurban. Idul Adha diiringi dengan ibadah kurban yang alurnya kurang lebih sama seperti zakat fitrahnya Idul Fitri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya mengharamkan puasa pada 2 hari raya tersebut. Ini menandakan Allah menginginkan kebahagiaan untuk semuanya pada hari raya tersebut. Hadirin rahimakumullah, Idul Adha terdiri dari 2 kata, Id dan Adha. Id artinya kembali, Adha artinya berkurban. Maka saat datang hari raya Idul Adha itu, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berkurban. Pertanyaannya, apa itu kurban? Kurban adalah kata dalam bahasa Arab, terambil dari kata qurb yang artinya dekat, kemudian diberi akhiran an. Akhiran an dalam bahasa Arab itu artinya sempurna. Irfan, pengetahuan yang sempurna. Quran, bacaan yang sempurna. Syaitan, kedurhakaan yang sempurna. Maka kurban mempunyai makna pendekatan kepada Allah secara sempurna. Maka ada banyak cara orang-orang berkurban pada hari raya ini. Ada yang berkurban dengan menunaikan ibadah haji. Ada yang berkurban dengan membeli hewan kurban. Dia beli kambing, dia beli sapi, dia beli domba dan lain sebagainya. Kemudian disembelih dan dagingnya dibagikan kepada saudara-saudara lainnya. Ada juga yang berkurban dengan menjadi panitia kurban untuk membantu golongan yang kedua tadi. Hadirin rahimakumullah, perhatikan kisah tentang sejarah kurban. Berkurban pertama yang dilakukan oleh umat manusia adalah kurbannya 2 anak Nabi Adam alaihissalam. Ini direkam, ini diabadikan di dalam Al-Quran. Surat Al-Maidah ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq. Bacakanlah wahai Muhammad kisah 2 putra Adam. Il qarraba qurbanan, saat mereka mempersembahkan kurban-kurban mereka. Anak yang pertama mengkurbankan hasil bumi yang berupa tumbuh-tumbuhan. Sementara anak yang kedua mengkurbankan dalam bentuk binatang. Fatuqbila min ahadihima. Apakah semuanya diterima? Tidak. Yang diterima hanyalah salah satu di antara 2 anak. Sebenarnya apa yang sementara yang lainnya tidak diterima kurbannya. Maka kita yang tidak diterima kurbannya berkata kepada saudaranya, Tuhan, sungguh aku akan memiliki 99 maka saudaranya menjawab, qala yang pertama yang disebutkan 99 asmaul husna. Dia menjawab, dari 99 nama Allah yang baik itu Allah mempunyai 2 nama utama letakkan dalam hikmah yang pertama dari nama Rahman bahwasanya penyembelihan hewan kurban setiap sholat dan perkara Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah perkara mahalnya harga hewan kurban. Tetapi bagaimana ketakwaan atau kehati-hatian kita saat menunaikan ibadah kurban tersebut? Jangan-jangan niat dan cara yang kita laksanakan
masih ada yang salah saat berkurban. Di lain ayat Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yanalullahu luhumuha wa la dima'uha. Jangan kira daging dan darah hewan yang kita kurbankan hari ini itu sampai kepada Allah. Allah tidak minta itu, Allah tidak membutuhkan itu. Tetapi apa yang Allah terima? Walakin yanalul taqwa minkum. Tetapi Allah menerima sifat takwa darimu saat kamu mempersembahkan hewan kurban itu. Hadirin rahimakumullah, sejarah kurban berlanjut dari kisah Nabi Adam kepada generasi-generasi selanjutnya. Maka orang-orang saat itu berpikir, orang-orang saat itu mulai mencari, orang-orang saat itu sudah mulai mempunyai pikiran, semakin tinggi nilai sesuatu yang dikurbankan, maka Tuhan akan semakin senang. Maka kemudian mereka berpikir, mereka mencari apa yang paling mahal di dunia ini. Lalu sampailah pemikiran mereka kepada pemikiran untuk mengorbankan manusia. Maka sejarah mengenal orang-orang Meksiko dulu, para penyembah dewa matahari itu, mereka mempersembahkan apa? Mereka mempersembahkan jantung dan darah manusia. Bergeser generasi kemudian, sampailah kepada orang-orang Viking di Skandinavia. Mereka penyembah dewa perang, atau kita kenal dengan nama dewa perang Odin. Apa yang mereka persembahkan? Mereka pilih pemuka agama yang paling hebat, pemuka agama yang paling pintar, kemudian diikat di tiang, kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. Orang-orang Mesir dahulu, apa yang mereka persembahkan? Mereka pilih gadis yang paling cantik, diikat, kemudian dipersembahkan di atas sungai Nil. Orang-orang Kanaan di Irak, apa yang mereka persembahkan? Mereka mempersembahkan bayi dan lain sebagainya. Kemudian bergeserlah ma'asyiral hadirin, sejarah tersebut sampai kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang-orang mulai berpikir pada saat itu, ternyata manusia terlalu mahal untuk dikurbankan. Maka melalui kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Allah batalkan itu. Bagaimana cara Allah batalkan itu? Maka Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya yang paling ia sayangi, yang sudah ia nanti-nantikan kehadirannya dari lama, untuk disembelih dan dikurbankan kepada Allah. Lalu sebagaimana kisah kelanjutan yang sudah sering kita dengar, tak sampai pedang Nabi Ibrahim menghulus, menyayat kulit anaknya sendiri, segera Allah ganti dengan seekor domba. Mengapa demikian? Mengapa tidak dari awal saja Allah menyuruh kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih seekor domba? Itu karena Allah ingin memberi pelajaran kepada kita bahwasannya anakmu bukanlah milikmu. Harta yang paling kamu sayangi itu bukan milikmu. Tidak ada istilah barang mahal ketika Allah minta untuk dikorbankan. Maka saat Allah minta untuk dikorbankan, barang yang paling kamu sayangi wajib kamu korbankan. Maka hadirin rahimakumullah, kita tarik pelajaran dari kisah sejarah ini. Kalau kita ingin berkorban atau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus belajar untuk mengikis kecintaan kita terhadap harta kita. Dan akhirnya hadirin rahimakumullah, mari kita rencanakan Idul Adha tahun depan mulai hari ini. Apakah kita akan merencanakan tahun depan untuk berangkat haji? Maka kalau tak sanggup untuk berangkat haji, mudah-mudahan tahun depan kita sanggup berkurban. Kalau tak sanggup berkurban, mudah-mudahan tahun depan kita sanggup menjadi panitia-panitia kurban. Kalau tak sanggup juga, mudah-mudahan kita masih diberangkatkan oleh Allah untuk dapat menunaikan ibadah sholat Idul Adha. Dan kalau tak sanggup juga, mudah-mudahan kita terhindar dari hanya sekedar merayakan Idul Adha dengan mengharapkan pemberian daging-daging kurban. A'udzubillah wa na'udzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah. Innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa
Wastaghfirullahal azim li wa lakum lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.